sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143. Maret 2020, seluruh instansi pendidikan ditutup karena sebuah alasan. Berawal dari 11 bulan yang lalu, sebuah makhluk tak kasat mata datang tanpa diminta, menyerang tanpa permisi, menyebabkan sebuah pandemi. Pandemi yang sedang menyerang dunia sekarang ini berawal dari Cina. Nah, virus COVID-19 diduga berasal dari pasar hewan liar yang ada di Wuhan, Hubei. Saat itu, ada seorang dokter di Wuhan bernama Li Wenliang. Dia menerima pasien yang menunjukkan gejala pneumonia, tetapi belum diketahui penyebabnya apa. Lalu, ada beberapa pasien lagi yang memeriksakan diri ke dia dan menunjukkan gejala yang sama. Setelah itu, ia menyebarkan berita bahwa penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini diduga disebabkan oleh virus. Namun, karena masih abu-abu, virus ini terlanjur menyebar luas hingga menyerang dunia sampai sekarang. Virus ini merupakan salah satu jenis dari virus corona. Mengapa diberi nama corona? Karena bentuk virus ini seperti mahkota. Dan mahkota dalam bahasa Latin adalah corona. Nah, selain COVID-19, masih ada juga loh virus lain yang termasuk virus corona yang sudah kita kenal, seperti virus influenza, SARS, dan MERS. Bentuk virus corona yang sangat kecil dan tidak kelihatan membuat virus ini semakin berbahaya. Virus ini bisa menyebar dengan sangat cepat, dan virus ini bisa menyebar dari droplet, barang yang terkontaminasi, bahkan bisa menyebar dari udara saja. Masa inkubasinya hanya sekitar 2-14 hari. Gejala virus ini mirip dengan sakit flu biasa, yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Tapi kalau sampai komplikasi, virus ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi organ, infeksi pernafasan akut, bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Menurut data yang tercatat, sampai akhir Oktober 2020, udah ada sekitar 406.000 orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Dan banyak orang yang meninggal dunia, ada sekitar 13.869 jiwa. Ini tentu bukan angka yang sedikit guys, karena virus ini menyerang banyak banget orang. Pandemi ini berdampak besar banget buat banyak aspek kehidupan selain bidang kesehatan. Di bidang ekonomi contohnya, pandemi ini bikin kehidupan ekonomi di Indonesia bahkan di dunia memburuk. Laporan dari Badan Pusat Statistik pada Agustus ini jadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami pengurangan sebesar 5,32%. Bahkan diduga Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi sekarang ini. Banyak juga karyawan di PHK karena banyak pelaku usaha yang mau menekan kerugiannya. Karena dampaknya besar banget, jadi ada banyak kebijakan baru yang diberlakukan di banyak negara. Contohnya di Indonesia sendiri, banyak instansi pendidikan kayak sekolah dan universitas yang ditutup. Meskipun sekarang di beberapa daerah mulai dibuka lagi. Selain itu, Korea Selatan, Jerman, dan beberapa negara lainnya juga menerapkan lockdown di negara mereka buat menahan laju di penyebaran COVID-19 ini. Nah, selain negara yang berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita sebagai warga juga harus membantu mencegah penyebaran virus ini. Apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa mencegah penyebaran virus ini dengan beberapa hal kecil. Yang pertama, kita bisa mencegah virus ini dengan memakai masker, karena virusnya bakal lebih susah masuk ke dalam tubuh kita kalau kita menggunakan masker. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan pakai air dan sabun, dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun. Karena glikoprotein yang melapisi virus bisa pecah dengan disinfektan atau deterjen. Yang terakhir, kita bisa mengurangi penyebaran virus ini dengan tidak keluar rumah atau stay at home kalau memang tidak terlalu penting. Ingat guys, satu hal kecil yang kita mulai bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama stay at home dan melakukan berbagai kegiatan positif seperti Membaca novel, Bermain gitar,
bermain game, dan berolahraga.